Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online ya, masih dengan edubisnis.net ya. Jadi kita kali ini masih dalam modul bagaimana menuliskan financial roadmap ya, financial freedom roadmap. Jadi tadi di langkah pertama kita sudah mencoba menyusun financial goals Anda ya, dengan spesifik dan konkret, ada deadline-nya. Kemudian setelah itu kita juga minta Anda untuk menentukan key success factor. Jadi setelah Anda menuliskan financial goals Anda, tolong kemudian Anda rumuskan key success factor-nya, seperti yang tadi sudah saya berikan contoh ya, di dalam video sebelumnya. Apa key success factor-nya? Misalnya Anda mau menjadi seorang manajer dengan gaji puluhan juta per bulan, tadi sudah ada contohnya ya, key success factor-nya ya. Anda harus masuk perusahaan yang bonafit, kompetensi teknisnya jago, kompetensi manajerialnya jago, dan Anda punya impression management. Pelajari semua itu, ya. Mungkin yang 3 ini ya, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan impression management itu Anda pelajari. Ya. Dari situ Anda bisa masuk ke perusahaan bonafit, Anda di-hijack oleh headhunter gitu ya. Ditelepon oleh headhunter dengan tawaran gaji naik 2 kali lipat. Ya, Anda pelajari itu dengan gigih. Ya. Kalau misalnya Anda mau bisnis ya tergantung bisnis Anda ya. Kalau bisnis online tadi saya sudah memberikan contoh ya, apa key success factor-nya ya. Blognya kuat, pembacanya spesifik, tertarget, email marketingnya kuat, Facebook marketingnya kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau jualan yang offline ya, Anda pelajari dalam bisnis Anda apa sih key success factor-nya. Ya. Itu kunci itu. Kenapa kunci? Karena yang pertama ada 2 manfaat dengan memahami key success factor. Yang pertama, Anda kemudian tahu apa yang harus saya pelajari. Ya. Ini kunci nih. Banyak orang bahkan mau belajar saja nggak tahu apa yang harus dipelajari ya, karena dia tidak tahu tujuannya mau kemana. Dengan adanya key success factor, Anda menjadi lebih spesifik apa yang harus Anda pelajari, konkret. Ini kunci nih ya, supaya Anda tidak mengawang-awang dan tidak terpengaruh ya. Anda sudah punya tujuan yang fokus dan kemudian fokus di bidang itu. Jangan pernah terpengaruh. Ya. Misalnya tadi saya mengatakan tujuan finansial saya menciptakan kursus online yang bagus dan menjualnya secara online. Ya. Saya juga sudah punya key success factor-nya ya. Tadi ada 4. Produknya unik, blognya spesifik, email marketingnya jago, SEO-nya jago, search engine optimization ya, googling ya. Nah, sudah saya fokus di 4 tema itu, saya tidak akan terpengaruh dengan bisnis-bisnis lain ya. Banyak orang itu ketika mau mulai bisnis, yang ini saja belum rampung sudah tergoda bisnis lain gitu ya. Kelihatannya itu lebih menarik, pindah ke situ. Belum ada 3 bulan, pindah lagi ke bisnis lain. Karena merasa yang lainnya itu lebih menarik. Itu Anda tidak fokus. Anda harus fokus, gigih. Tekuni bidang Anda dengan mendalam gitu ya. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan bisnis-bisnis lain, jangan terpengaruh dengan kisah sukses orang lain gitu ya. Anda harus fokus pada bidang yang sudah Anda yakini. Oke? Nah, di dalam video ini kemudian setelah Anda punya action, kisah KSF ya, saya bacakan ini di slide nomor 13 ya. Susun key action plan secara detail agar financial freedom goal yang sudah Anda susun bisa benar-benar menjadi realitas. Jadi setelah Anda punya financial goals-nya, Anda sudah tahu key success factor-nya, bagaimana key success factor itu diterjemahkan menjadi action plan yang jelas. Ya. Ini kunci nih oh, ibu-ibu ya, action plan, ya kunci nih. Inilah yang akan membuat Anda berubah, bergerak gitu ya. Kalau Anda mau bisnis sampingan ya, kalau Anda misalnya pekerja kantoran mau bisnis sampingan ya, susunlah action plan-nya. Bagaimana Anda menjalankan bisnis sampingan Anda itu? Mungkin sepulang dari kantor gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan tiap malamnya itu? Supaya Anda punya scheduling gitu ya. Nah, saya akan berikan contoh nih ya di beberapa slide berikutnya ini. Saya akan berikan contoh mengenai action plan yang kebetulan kasusnya adalah produk digital saya ini ya. Kursus online ya. Bisa Anda lihat di slide berikutnya ini ya. Di screen berikutnya, key action plan menjual produk digital secara online dengan laris. Ya, dalam hal ini produknya adalah kursus online. Ya. Untuk aspek produknya ya ini ya, Bapak Ibu-ibu ya bisa Anda lihat ya. Pertama menyusun materinya, menyiapkan, ngumpulin bahan-bahannya, merumuskan outline materinya, dan menyusunnya dalam format PowerPoint.
Ya, itu backbone-nya. Ya, saya punya kursus online ini temanya menarik, banyak macam-macam ya. Sebagian materinya memang sudah saya punya lama ya, karena saya seorang trainer ya. Saya sudah 10 tahun jadi trainer. Jadi saya punya materi presentasi banyak, tinggal saya sampaikan dalam video seperti ini ya. Dan ini sebenarnya sudah sering saya lakukan di depan audiens perusahaan ya. Perusahaan banyak mengundang saya untuk berbicara seperti ini. Jadi saya memindahkan saja ini ke format video secara online. Tapi ada materi-materi baru ya yang harus saya susun ya. Dan kemudian saya susun dalam bentuk PowerPoint seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi saya bikin mengumpulkan bahan ya, kemudian menyusun bahannya, menyiapkan produknya, kemudian muncullah PowerPoint seperti ini. Ya, mudah-mudahan PowerPoint-nya manis gitu ya. Itu salah satu penyiapan produk, karena produk saya kursus online ya. Apa backbone-nya ya materi kursusnya ya PowerPoint seperti ini. Ya, saya menyiapkan, saya tulis itu action plan-nya waktu itu. Saya harus menyiapkan seperti ini. Ya, ada puluhan materi yang harus saya siapkan ya. Sebagian sudah saya punya sejak lama ya, tinggal dipindah dalam format video. Tapi sebagian harus saya bikin. Nah, di bagian berikutnya bisa Anda lihat itu ya, di aspek produk juga, timeline-nya April sampai Juni ya. Misalnya ini contoh saja ya, Bapak Ibu ya, ilustrasi saja ya. Kemudian melakukan recording video ya. Jadi melakukan rekaman video tutorial seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Kemudian melakukan editing ya. Saya mengedit videonya ini dengan bantuan freelancer. Kemudian upload video ke web. Ya, ini kunci nih Bapak Ibu ya. Setelah materinya ini selesai, ya, materi ininya selesai ya sudah saya sampaikan seperti yang Anda sekarang saksikan ya. Di handycam gitu ya, handycamnya kecil saja. Ya. Di record ya, di ruang kerja saya. Ini ruang kerja saya nih Bapak Ibu ya, sederhana, humble gitu ya. Ruang kerja saya itu cuma ada ini ya Bapak Ibu ya, desktop ya, ada desktopnya. Kemudian kursi, kemudian meja ya sudah ringkas seperti ini di lantai 2 rumah saya ini ya. Saya seorang pengusaha, saya punya perusahaan sendiri ya, jadi kantor saya di lantai 2 ini Mas ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak ke kantor klien ya saya kantornya di lantai 2 ini ya. Ini ruangan yang paling saya cintai dari rumah saya ya. Saya sehari-hari nongkrong di depan laptop ini ya, mengerjakan video seperti ini. Kemudian saya minta bantuan freelancer untuk mengedit videonya ya. Kemudian upload ke web ya. Kapan uploadnya? Itu saya tentukan. Ya ini action plan, contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa membuat action plan seperti ini tapi untuk bisnis Anda atau untuk program kerja Anda atau untuk personal project Anda ya, terserah ya. Tapi Anda harus bikin action plan yang detail seperti ini. Ya. Kemudian di slide berikutnya bisa Anda lihat itu setup sistem membership ya. Saya memasang plugin membership site dan kemudian launching produk digital berupa kursus online business management di bulan Juni nih waktu itu ya. Pura-puranya ini ya, ilustrasi saja ini ya Bapak Ibu ya. Ya sudah ya, saya pasang membership ya. Anda bisa lihat di edubusiness.net ya, Anda bisa masuk ke username-nya, masuk ke sini. Itu ada plugin-pluginnya, itu agak sedikit rumit memang. Saya ada tim ya yang membantu saya men-setup kursus online ini ya. Jadi kemudian launching ya, launchingnya tentu dengan blog saya ya. Saya punya blog bagus namanya strategimanagement.net, blog legendaris ya. Pernah terpilih sebagai blog bisnis terbaik nomor 1 se-Indonesia. Pengunjungnya banyak, jadi dari situ saya melakukan launching di situ. Kemudian melalui Twitter juga. Kemudian di halaman berikutnya bisa Anda lihat nih ya, membuat blog dengan konten yang relevan ya, membuat blog dengan tema manajemen bisnis, melakukan optimasi SEO blog. SEO itu Search Engine Optimization ya, Bapak Ibu ya, supaya blog Anda nangkring di halaman pertama Google. Mengisi konten blog dengan teratur, ya via freelancer juga ya. Kadang-kadang freelancer, kadang-kadang saya sendiri ya. Misalnya ini contoh saja ya. Jadi setelah Anda punya produknya, misalnya Anda mau jualan online ya, apapun jualannya ya, bisa kursus online seperti ini atau bisa yang lain. Atau Anda menjadi affiliate ya, ini program saya ini juga punya affiliate. Affiliate itu Anda menjadi reseller ya, Anda dapat komisi. Kalau Anda bisa menjual kursus ini, komisinya 200.000 ya, per penjualan ya.
Jadi mungkin bisa menjadi income sampingan yang bagus juga. Ya. Nah, anyway, kalau misalnya kemudian Anda sudah punya produk yang mau dijual secara online, yang paling penting ya ini kemudian Anda bikin blog yang spesifik, yang bagus, kontennya diisi dengan teratur, dengan berjibaku, dan kontennya spesifik, jangan gaduh-gaduh, ingat itu. Kalau Anda mau jualan kursus online mengenai manajemen, ya artikelnya mengenai dunia manajemen, jangan bicara mengenai batu akik atau bicara mengenai pariwisata gitu ya. Bicara mengenai Nikita Mirzani gitu ya, itu tidak relevan ya, dengan jualan Anda. Ya. Jadi sekali lagi ketika Anda punya blog dengan tema spesifik itu, Anda bisa menjaring pelanggan-pelanggan potensial, prospeknya potensial. Ya. Kenapa? Karena pembaca itu juga sudah tertarik dengan dunia manajemen. Apalagi kalau pembaca itu kemudian bisa Anda grab dengan email. Mau berlangganan email blog Anda. Itu lebih powerful. Nanti Anda kemudian promosinya lewat email saja, tidak lewat blog. Ya, Anda sebar email ke pelanggan-pelanggan Anda. Itu tinggi efektivitasnya ya, saya sudah membuktikan. Nah di bagian berikutnya ini makanya ya, saya menuliskan ya, membuat email marketing ya. Memasang aplikasi email marketing, mengumpulkan database email pembaca dengan bonus ebook, melakukan promosi via email secara reguler. Nah, ini kunci nih Bapak Ibu ya. Ketika Anda sudah punya blog, mau jualan online, blognya diisi dengan konten yang bagus, tapi yang tidak kalah penting, jangan pernah lupa untuk menggrab pelanggan Anda menjadi anggota email Anda. Ya, ada softwarenya ya, gratis softwarenya. Anda bisa belajar mengenai email marketing di video saya mengenai internet blueprint ya, internet side income blueprint. Tapi ini contoh saja, contoh action plan yang saya lakukan ketika saya mau memasarkan produk kursus online saya, ya melalui email marketing, mengenai blog marketing, dan yang terakhir bisa Anda lihat itu ya, membuat Facebook marketing, update status yang relevan dan menarik, melakukan kampanye dan promosi edubisnis.net secara reguler. Ya, saya juga selalu memanfaatkan Facebook ya. Follower saya di Facebook itu totalnya sekitar 35.000 ya. 35.000 ya. Jadi saya selalu promote melalui Facebook ya. Pasang banner di Facebook supaya orang menjadi tahu mengenai edubisnis.net. Itu adalah contoh-contoh mengenai action plan saya ya. Ketika saya mau memasarkan bisnis saya mengenai kursus online. Saya memberikan contoh bagaimana tadi Anda lihat action plan-nya detail ya. Menyusun produknya, membuat produknya, kemudian membuat blog yang bagus, memasang email marketing, memasang Facebook marketing. Itu semua saya pelajari ilmunya dan kemudian saya praktekkan. Jadi saya belajar sambil praktek. Ya. Jadi itu powerful, learning by doing. Ya, banyak orang membaca, ikut seminar tapi tidak praktek. Ya, itu juga kurang maknyus, kurang afdol. Jadi mudah-mudahan nanti Anda juga praktek juga. Ya. Makanya praktekkan seperti yang tadi saya perlihatkan itu ya. Jadi Anda menyusun action plan dengan detail mengenai financial goals Anda, kembali ke Anda misalnya ya. Tadi itu contoh financial goals saya ya, menciptakan kursus online. Nah sekarang saya berharap bahwa Anda merumuskan action plan sedetail itu untuk program Anda, untuk project Anda. Ya. Apapun proyek Anda ya, yang sudah Anda tuliskan tadi ya, mau melakukan sesuatu dalam 3 tahun ke depan, Anda berharap penghasilan Anda meningkat sampai 30 juta per bulan misalnya. Tuliskan itu, kemudian susun key success factor-nya, dan kemudian susun action plan-nya sedetail ini. Apa yang mau Anda lakukan dalam 1 tahun ke depan? Ini kan kalau Anda lihat ada timeline-nya juga tadi. Dan itulah yang saya lakukan. Ya, saya eksekusi. Saya berjibaku mengumpulkan bahan, sehingga ketemu bahan seperti ini. Saya berjibaku belajar mengenai email marketing. Ya. Saya browsing untuk mencari editor freelance seperti ini, editor video. Ya. Saya akhirnya nemu freelance-nya. Ya. Tidak mahal bayarnya. Kemudian saya belajar bagaimana mengupload video ke blog. Gitu ya. Bagaimana caranya memasang plugin untuk membership. Itu semua saya pelajari sendiri, otodidak gitu ya. Dan kemudian saya praktekkan. Itu cara ampuh untuk mengubah nasib. Jadi tidak hanya dipikirkan Bapak Ibu, tidak hanya dianalisa, tapi Anda tuliskan,
Anda rumuskan action plan-nya, dan kemudian eksekusi, dilaksanakan. Ya, supaya itu menjadi kenyataan, menjadi realitas. Oke? Sebab hanya dengan itu nasib Anda bisa berubah, Bapak Ibu ya. Dan kemudian 5 tahun dari sekarang, income Anda bisa menjadi 50 juta per bulan, atau 100 juta per bulan. Hanya dengan action. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh keberkahan.